Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Bersyukur kalau hari ini Engkau berkenan memberikan kami ruang dan waktu untuk senantiasa menghayati kasih setia Tuhan, seraya terus mengagungkan Tuhan. Juga kami rindu Tuhan terus menuntun kami menjalani kehidupan ini dengan benar. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan untuk menuntun langkah kami. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh pahami firman-Mu dan kami hidupi dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Tema renungan kita ialah datang kepada terang, atau dalam bahasa Toraja dikatakan Lulako Maserona. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terang dan gelap begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada umumnya, hal baik dan benar dilakukan pada saat terang. Sebaliknya, hal buruk atau jahat banyak dilakukan saat gelap. Sebagai contoh, orang melakukan pembunuhan di tempat yang sepi, melakukan pencurian di tempat yang gelap. Tak heran ketika kejahatan diidentikan dengan kegelapan, sedangkan kebenaran diidentikan dengan terang. Saudara-saudara, terang dan gelap digambarkan pula dalam bacaan kita saat ini. Terang yang sempurna ialah Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang hidup dalam kegelapan. Akan tetapi, banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka hidup dalam perbuatan jahat. Dalam kegelapan hidup umatnya, Allah tidak meninggalkan, melainkan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Sang Terang. Terang yang mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan jahat. Mereka hendak dituntunnya untuk hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang.
terang yang hidup dalam hati dan terpancar kepada semua orang. Dengan demikian, nyatalah perbuatan terang yang mengalahkan perbuatan gelap. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua adalah orang berdosa yang sering hidup dalam kegelapan. Namun dalam kegelapan itu, Allah menyatakan kasih yang sempurna bagi kita. Melalui Yesus Kristus, kita ditebus dari dosa dan diajak untuk hidup dalam terang Kristus. Terang yang menuntun kita untuk mengalahkan kegelapan dunia. Terang itu telah menyinari kita semua, sehingga kita memiliki terang dalam hati dan perlu untuk dipancarkan kepada semua orang. Dengan demikian, semua dapat merasakan terang Kristus dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh sadar ya Tuhan, bahwa kami semua adalah orang berdosa yang sering hidup dalam kegelapan. Namun Engkau Allah menyatakan kasih yang sempurna melalui Yesus Kristus yang menebus kami dari dosa-dosa kami, dan kami bersyukur oleh firman-Mu, kami diajak untuk hidup dalam terang Kristus. Kiranya terang itu terus menuntun kami untuk mengalahkan kegelapan dunia. Terang itu pun terus menyinari kami, sehingga kami memiliki terang dalam hati dan memancarkan kepada semua orang dimanapun Tuhan mengutus kami. Dan semua orang dapat merasakan terang Kristus dalam kehidupan ini, dalam segala hal dan keadaan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau jugalah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Karuniakan hikmat pengertian bagi kami, kesehatan yang prima untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Berkati apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap umat-Mu dalam kebenaran. Kami percaya akan berbuah baik dalam kehidupan ini. Anak-anak kiranya terus dituntun pada kebenaran. Orang tua kami pun dalam masa tua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bersuka cita atas pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, Tuhan sempurnakanlah sukacita anak-anak Tuhan. Yang masih bergumul dengan sakit, oh Tuhan, Engkaulah sumber pemulihan yang akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Juga mereka yang sedang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan menjadi sumber kelegaan. Yang berduka senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Tuntunlah bangsa kami, topanglah pemimpin-pemimpin kami, berkatilah kota di mana kami berada, bahkan juga bangsa dan dunia ini. Kami mohon Tuhan Engkau pulihkan dari berbagai kemelut hidup, dan kami menaruh pengharapan kami, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan bagi gereja-Mu untuk terus menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani dimanapun Tuhan mengutus. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah pancarkan terang Kristus kepada semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.